tahun 2000 tahun ini ya, tahun jubileum, ya tahun jubileum. Terus dia bilang, wah paling ini nih, paling mantep kayaknya kalau berdoa ke sini nih, katanya gitu. Dia nunjukin itu ke Lourdes. Terus saya bilang, waduh, berdoa di mana saja, asalkan kita dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, pasti Bunda Maria akan bantu, saya bilang gitu, dan Tuhan pasti akan jawab doa-doa kita. Tidak perlu jauh-jauh, saya bilang gitu ya. Nah, terus ternyata ya itu mukjizat terjadi. Tidak lama dari situ, tidak lama dari saya di katedral itu. Terus ada tour travel yang menawarkan saya untuk bersama-sama jadi bintang tamu ya di situ untuk tour berapa hari ya waktu itu ya, 14 hari ke Lourdes ya. Jadi waduh, ini mukjizat Tuhan terjadi ya. Jadi luar biasa. Itu yang pertama saya alami ya. Terus akhirnya kita bisa bersama-sama, suami saya juga ikut waktu itu. Terus kita berdoa dan setelah sampai di sana ya, saya ingat waktu itu 23 November saya berdoa di depan Gua Maria. Waktu itu musim dingin, jadi tidak ada perarakan lilin ya. Itu di musim dingin, jadi sepi sekali. Nah, terus saya berdoa sama suami saya itu. Dia berdoa apa, saya berdoa apa gitu ya. Sendiri-sendiri. Saya setelah udah pulang dari sana baru saya tahu ternyata doanya dia minta Bunda Maria bahwa untuk minta saya untuk menjadi istrinya. Seperti itu doanya. Terus saya juga pikir, ya Tuhan, kalau memang Tuhan tunjukkan dia menjadi suami saya, tolong bukakan jalan ya, mendekatkan saya dengan dia, keluarga kita juga, seperti itu. Nah, pulang dari ziarah Lourdes, ternyata itu semuanya lancar menuju ke situ, menuju menikah, ya gitu. Jadi akhirnya itu mukjizat juga ya bagi saya. Tuhan pilihkan dia menjadi suami saya. Kemudian setelah peristiwa-peristiwa itu, saya dikuatkan juga oleh Bunda Maria setelah udah menikah, ya. Setelah menikah tidak lama saya waktu itu tahun 2000 saya ikut 2000 akhir November ya, ikut ziarah. Kemudian 2001-nya Agustus kita menikah. Nah, menikah Agustus. Kemudian Desembernya itu saya beri ini positif ya, 3 bulan sesudah itu positif. Kabar gembira ya seharusnya ya. Tapi saya saat itu takut. Saya saat itu takut. Dan saya merasa bahwa masih banyak rencana-rencana untuk membuat di dalam karir saya seperti itu. Masih ada rencana-rencana seperti macam-macam ya. Terus saya pikir kalau nanti sudah punya anak, wah jadinya takutnya ya, saya merasa takut waktu itu. Bagaimana saya bisa gitu. Saya merasa saya nggak bisa nih, saya tidak bisa gitu. Berperan sebagai ibu nantinya bagaimana. Pokoknya banyak hal-hal yang membuat saya takut waktu itu. Kemudian Desember itu ya, itu Desember jadi mulai banyak undangan-undangan ke saya untuk menyanyi Natal ya, Natal. Nah, di situ pasti banyak juga cerita-cerita Bunda Maria yang mendapat kabar pertama kali dari malaikat ya. Cerita-cerita itu banyak saya baca di bulan Desember itu.
Dan ternyata memang itu menguatkan saya. Saya berpikir, Bunda Maria saat itu belum menikah loh. Bunda Maria waktu itu belum menikah, sementara dia harus mendapat kabar yang pastinya mungkin bukan kabar gembira bagi Bunda Maria ya. Satu hal yang mengejutkan, tapi yang luar biasanya Bunda Maria menerima, taat dan setia menjalani perannya. Dan semua ia jalani sampai akhir dia harus menemani sang putra sampai di kayu salib. Seperti itu. Jadi memang itu yang menguatkan saya ya untuk membuat segala ketakutan saya jadi hilang, jadi lepas ya. Saya menyambut tugas mulia ini ya sebagai ibu. Nah, itu menjadi satu hal yang luar biasa karena saya melihat, saya belajar ya dari Bunda Maria. Nah, itu yang hamil pertama ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya 4 anak. Yang pertama putra, terus putri, 3 putri semuanya yang lain. Ya, jadi ini KB, keluarga besar. Ya, saya 4 bersaudara, suami juga 4 bersaudara. Ya, itu. Jadi saya juga saat melahirkan ya, saat melahirkan itu juga saya hanya bisa, ibu saya yang banyak menguatkan sih ya. Ibu saya itu benar-benar devosinya kepada Bunda Maria kuat sekali. Jadi saya belajar banyak hal bagaimana bertekun dalam doa, berpegang ya kepada Tuhan, berdoa bersama dengan Bunda Maria itu. Kemudian perjalanan peristiwa gembira yang lain ya, mendampingi suami, suami bertugas juga keluar negeri juga ya waktu itu. Puji Tuhan kita dapat kesempatan untuk ke Barcelona dan ke Portugal juga. Saya sempat juga ke Fatima, tapi itu perjalanan yang sangat-sangat singkat dan sangat-sangat melelahkan ya, tapi saya bersukacita dan banyak hal juga itu, banyak mukjizat juga ya. Saya diberi kesempatan juga sepertinya tidak memungkinkan kata suami saya karena ya dia bertugas ya, kerja juga. Jadi tapi karena ya dia ingin menemani saya juga ke Fatima, jadi akhirnya kita tempuh perjalanan juga waktu itu naik bus, sampai di sana sudah malam, sudah tutup ya, toko-toko sudah tutup, tapi pintu gerbang masih terbuka, gereja di dalam juga masih terbuka. Itu, jadi kita berdoa, mengucap syukur ya, kita mendoakan anak-anak semua. Besok pagi-paginya kita sudah langsung harus jalan, begitu. Jadi ya saya bersyukur itu mendapat satu kesempatan ya, sangat sempit waktunya, tapi kalau kita punya niat, Tuhan kasih jalan juga. Itu. Ada juga sebelum ke Portugal waktu itu saya ke mana? Ke gereja yang di atas batu di Spanyol, apa namanya ya? Ya, di Google. Itu juga banyak mujizat yang terjadi. Oh, Black Madonna, iya, kita mau melihat Black Madonna waktu itu. Banyak sekali yang karena itu musim libur juga ya, jadi banyak grup-grup tur ke sana juga. Itu ada waktu-waktu tertentu ternyata masuk ke dalam itu. Paduan suara. Iya, kita ada waktu-waktu tertentu juga untuk melihat paduan suara anak-anak. Nah, waktu itu saya sempat hampir itu terlambat. Ditutup pintunya ketika sudah mau mulai. Nah, antri panjang sekali. Nah, itu juga saya hanya bisa berdoa, mohon Bunda Maria, saya
ini jauh sekali dari Indonesia ini, belum tentu tahun-tahun depan saya bisa ke sini, saya bilang. Ya, jadi aduh, saya ingin sekali ya bisa masuk ke dalam basilika itu, ya. Memang dibatasi, sudah penuh sekali dibatasi. Kalau ada orang keluar, baru boleh masuk. Keluar 2, masuk 2, seperti itu. Ya, sementara kita ikut grup, jadi waktunya terbatas sekali. Aduh, saya hanya bisa berpasrah, saya hanya bisa berdoa memohon itu. Tapi ternyata mukjizat sekali lagi terjadi. Persis ketika paduan suaranya mau mulai itu, saya tadinya sudah lemes ya, sudah lemes, di luar tuh Pak antrian masih panjang, ternyata berbondong-bondong orang keluar dari dalam basilika itu, keluar banyak, terus akhirnya jadi sebanyak orang yang keluar itu kita baru masuk gitu. Persis suami saya jadi banyak orang di depan, persis saya dan suami. Habis itu tidak bisa masuk lagi. Jadi akhirnya kita masuk ke dalam. Ya, banyak hal-hal mukjizat-mukjizat yang mungkin kelihatannya mukjizat kecil ya, tapi ini sungguh satu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ya, itu banyak peristiwa gembira lainnya ya ketika saya share juga di chat suster, Bapak Ibu, link saya di YouTube saya ya, saya diberi kesempatan untuk menjadi Bunda Maria tahun lalu ya, Keuskupan Agung Semarang membuat satu drama musikal Maria. Jadi diceritakan dari awal Maria menerima kabar gembira sampai terakhir Maria posisinya Pieta menggendong Yesus itu. Drama musikal ini bertujuan untuk pencarian dana ya, untuk pembangunan gereja di Keuskupan Semarang. Ya, saya puji Tuhan ikut terlibat di situ, dan itu juga banyak hal-hal luar biasa yang saya alami ya, karena ini kisah ini kan sudah sering kali kita baca di kitab suci, sudah sering kali juga kita lihat ketika kisah sengsara Yesus penyaliban itu ya, didramakan mungkin di gereja-gereja udah sering sekali. Tapi kali ini saya yang sepertinya berada di situ betul-betul melihat gitu kejadiannya, peristiwanya. Jadi saya benar-benar merasuki gitu ya, melihat apa yang dilihat Bunda Maria saat itu, ketika itu gitu. Jadi memang ini kisahnya diambil dari sudut pandang Maria ya. Bagaimana Bunda Maria menjalani hari-harinya, semua peristiwa, sejak peristiwa gembira sampai peristiwa sedihnya itu. Dan saya berperan sebagai Bunda Maria. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan ini kita tampil 3 kali. Jadi sebanyak 3 kali itu saya berderai-derai air mata, belum lagi saat latihan. Jadi ini satu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ya, jadi saya semakin lagi mencintai Bunda Maria. Kemudian memang yang lebih menguatkan ketika saya mengalami kesedihan. Ya, setiap kali kesedihan itu saya alami, saya dikuatkan karena melihat tidak ada orang sepertinya ya di dunia ini yang sesedih Bunda Maria. Nggak ada kayaknya. Ya, dia tapi betul-betul kuat ya, wanita yang kuat menurut saya, ini luar biasa. Sangat kuat menghadapi segala apa yang harus ia jalani ya, tapi dia tetap bersukacita, tetap
taat dan setia, ya, karena dia tahu bahwa semua jalan yang Tuhan berikan kepada dia adalah jalan yang terbaik. Jadi selama saya mengalami kesedihan, ditinggalkan ayah saya tahun 94, terus ditinggalkan kakak saya yang pertama itu, yang selama ini mendampingi saya membuat album-album rohani saya, kakak saya yang membuat musik-musiknya. Dan saya sangat-sangat sedih ketika kakak saya ini meninggal, ya, karena kanker. Ya, tapi lagi-lagi saya bisa bangkit, ya, karena saya melihat tidak ada kesedihan yang lebih, ya, melebihi apa yang dirasakan Bunda Maria. Dan itu menguatkan saya. Saya rasa itu sharing saya mengenai semua peristiwa gembira maupun yang sedih yang saya alami bersama dengan Bunda Maria. Dan saat ini saya merasa bahwa ini satu tantangan bagi saya, ya, untuk mendekatkan anak-anak. Mendekatkan anak-anak, menceritakan kepada anak-anak betapa Tuhan sungguh luar biasa memberikan seorang bunda bagi kita, bunda pelindung, bunda yang mendoakan. Ini tantangan bagi saya untuk mengajak anak-anak, ya, berdoa rosario, mencintai Bunda Maria, supaya mereka juga kelak kalau nanti kita orang tua tidak bisa mendampingi anak-anak lagi, mereka sudah kuat. Gitu sedikit sharing dari saya, Romo, Suster, Bapak Ibu. Saya mungkin juga ingin belajar dari sharing Bapak Ibu semuanya, dari Suster dan Romo. Terima kasih. Selamat. Oke, terima kasih Bu Lisa untuk sharing luar biasa. Kita aplaus untuk Bu Lisa yang sudah sharing apa adanya, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman profesinya sebagai penyanyi, orang yang terjun dalam dunia publik. Jadi terima kasih, peneguhan tersendiri untuk kami semua. Sekarang kita buka forum, ya, mungkin ada yang mau bertanya kepada Bu Lisa atau ada yang sharing. Sebelumnya kita welcome dulu yang dari Amerika.